Orang yang dapat duit dari partai yang lain tapi nyoblosnya yang lain. Nah itu, gua gak suka kalau orang bilang gak apa-apa ambil duitnya, jangan pilih orangnya atau partainya. Enggak, jangan ambil duitnya dan jangan pilih yang ngasih duit. Karena politik uang itu adalah satu politik untuk memastikan lo duduk di neraka tuh. Karena ar-rosi wal murtasi finnar, kata Nabi. Yang menyuap dan menerima suap itu akan masuk neraka. Kalau saya ambil duitnya. Iya. Terus pilih nggak orangnya tapi? Kenapa? Anda kalau udah ambil duitnya, nggak pilih orangnya, Anda di neraka dan introvert tuh. Karena kan ada jenis-jenis. Kalau orang masuk penjara itu kan ada jenis-jenis kriminalitas yang nggak disukain sama orang bahkan di penjara tuh kan. Oh iya benar. Iya kan? Disingkirin kan, introvert kan. Nah, gue bayangin di neraka juga nanti lo gitu kalau milih udah diambil duitnya nggak dipilih. Artinya kan lo masuk neraka jalur suap dan munafik tuh. Oh iya benar, kena dua. Jadi, tuh. Iya. Tapi ini nggak baik nih. Tapi kan lumayan. Nggak baik dijadikan circle nih munafik nih. Kaos park. Yang mau bagi-bagi uang terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. A few. Tapi ikuti hatimu. Pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat, dan anak-anak. Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. Tapi pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat, dan anak. Baru aja kemarin kita bahas politik uang, sekarang sudah ada aja yang ngelakuin. Nah ini guys, salah satu contoh dari praktik politik uang. Video ini dilansir dari akun TikTok National Corruption Watch @nationalcorruption. Di dalam video ini terlihat Andre Rosiade menghubungi direksi PLN, menteri, dan memberikan sebuah amplop yang tidak diketahui isinya apa. Tapi di saat sebelum memberikan amplop tersebut, beliau menyebutkan menyiapkan uang 10 juta. Menurut Aspinal dan Sukmajati, perbuatan ini termasuk ke jenis politik uang, yaitu pelayanan dan aktivitas dan barang-barang kelompok. Andre Rosiade sendiri adalah anggota DPR RI asal Sumatera Barat dari fraksi Partai Gerindra. Walaupun ya tujuan Pak Andre ini membantu masyarakat, tapi tidak bijak jika memberikan sesuatu berupa imbalan uang atau materi lainnya dengan mengharapkan suara atau dukungan masyarakat untuk kepentingan tertentu. Gimana menurut lo aksi yang dilakukan oleh Andre Rosiade? Coba komen ya. Ada yang nawarin uang, terima aja. Jangan mau disogok, jangan mau di macam-macam kan. Kalau ada yang nawarin uang, terima aja. Itu uang rakyat juga, ya. Iya. Itu uang rakyat, terima, ya kan? Tapi ajarin rakyat, ikuti hatimu, ikuti hati rakyat. Saya tidak minta. Kalau hati rakyat tidak percaya sama Prabowo, jangan pilih Prabowo, jangan pilih Prabowo. Prabowo halalkan budaya politik uang di masyarakat. Prabowo menormalisasi proses pemberian uang menuju pemilihan. Ia menyebut, kalau sogokan uang dari para politikus adalah uang rakyat juga. Parahnya, Prabowo menyampaikan hal tersebut saat kunjungannya ke pesantren di wilayah Sleman, Yogyakarta. Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Itu uangnya rakyat. Statement Bapak menyikapi politik uang. Jadi Anda sempat bilang, kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Kalau dibagi terima saja, tapi ikuti kata hatimu, pilih yang kau yakin akan berbuat terbaik untuk bangsa dan anak-anak. Pak, apakah itu artinya Anda mewajarkan politik uang, Pak Prabowo? Oh, sama sekali tidak. Anda harus tahu maksud saya, tidak boleh ada politik uang. Tapi kenyataannya kan, orang yang istilahnya menghalalkan segala cara akan melakukan.
Nah ini kita harus mendidik rakyat untuk tidak terpengaruh. Kalau dia mau bagi-bagi uang, ya kan, terima aja, tapi jangan ikuti. Berarti akan patah sendiri. Lama-lama nggak mau dibagi lagi. Itu maksud saya. Ya. Satu ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju itu bagi-bagi uang 50.000 ke nelayan, Pak. Siapa yang Anda maksud? Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, ketua umum PAN, Pak. Ya. Tapi Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, tidak nyabut. Dia tidak mau jadi kepala desa pun. Jadi dia orang yang suka sedekah. Pak Prabowo. Tetapi Saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Pak, tapi dia di Lampung membangun sekolah unggulan. Sekolah unggulan yang dia bangun dengan uang dia sendiri. Dia seorang pengusaha. Sebelum masuk politik dia pengusaha. Pak Prabowo. Dia berpihak kepada rakyat. Dia suka sedekah. Dan dia sekali lagi tidak nyalek, tidak nyagup, tidak nyabuk, tidak menjadi wali kota, tidak mau jadi presiden. Tapi dia ketua umum partai, Pak Prabowo. Tapi dia ketua umum partai yang mau partainya dipilih, Pak, menggunakan atribut atau warna yang menyerupai PAN. Pak, sebentar. Pertanyaan saya, Pak, apakah itu artinya Anda mau bilang tidak apa-apa terima uang PAN tapi jangan coblos PAN begitu? Karena kan Yang jelas Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa. Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. Emang boleh? Karena ambisi, karena ingin berkuasa, apa saja hendak dibuat. Kalau ada yang iming-iming, Terima aja imingannya, ya kan? iya kan? Kalau ada yang iming-iming uang, terima aja. Itu uang kalian semua kok. Uang rakyat sendiri kok, iya kan? Nah, ini parah nih. Apa saja bentuk dari politik uang dalam pemilu 2024 guys? Yuk kita simak video ini sampai habis. Pertama, vote buying disebut membeli suara, dilakukan dalam bentuk pemberian imbalan uang ataupun barang kepada masyarakat. Kedua, individual gifts atau hadiah individu, melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk memberikan sebingkis hadiah agar mencoblos calon tertentu. Ketiga, service activities yakni pelayanan dan aktivitas, memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti turnamen olahraga, forum pengajian, dan lain-lain. Keempat, klub goldes atau barang kelompok, dilakukan dengan cara memberikan keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu oleh tim sukses seperti memberikan barang perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, dan pertanian. Jadi, apakah pernah kamu lihat 4 hal yang sudah dijelaskan tadi? Prabowo ini sedang menghadiri acara di Blitar. Tahu nggak, di sana dia mengulang pernyataannya yang sebenarnya udah dikatakan juga di berbagai forum sebelumnya tentang politik uang. Kata Prabowo, terima aja uangnya, pilihnya tetap pakai hati nurani. Kalau ada yang iming-iming uang, terima aja. Itu uang kalian semua kok. Uang rakyat sendiri kok. Meskipun pakai embel-embel hati nurani, tapi dengan ngomong terima aja uangnya, ini udah salah. Ini artinya memberi peluang kepada perilaku koruptif. Artinya itu juga kemudian mengajari masyarakat untuk terbuka pada perilaku koruptif, untuk menjadi koruptif. Sedangkan kita ini tahu kan, calon pemimpin itu harus membasmi korupsi, harus menjaga negara ini tidak hilang APBN-nya, tidak hilang kekayaannya karena korupsi oleh segelintir orang.